Hai, Ananda yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi sama ibu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Ananda yang soleh dan soleha, topik kali ini kita akan belajar berbahasa persuasif. Ayo, siapa yang tahu apa arti dari teks persuasif? Mungkin aja ada di antara Ananda sekalian yang pernah melihatnya, membacanya, atau menemukannya dalam sebuah buku. Baiklah Ananda sekalian, Ibu akan menerangkan apa itu teks persuasif. Lalu ciri-cirinya seperti apa, bagaimana struktur dan kebahasaannya, juga bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah teks persuasif. Oke, perhatikan Ananda sekalian, teks persuasif itu adalah sebuah teks atau tulisan yang bersifat mengajak, membujuk, atau menyuruh pembaca untuk melakukan sesuatu hal. Teks persuasif ini kalau dipikir-pikir mirip dengan copywriting yang dalam iklan ya. Ini ada 4 ciri-ciri teks persuasif ya, di mana teks persuasif ini ditulis oleh penulis berdasarkan data dan fakta seperti teks argumentasi, juga tetapi berisi bujukan ya, atau ajakan kepada pembaca agar pembaca itu tertarik terhadap apa yang ditulis oleh si penulis. Kenapa teks persuasif bersifat ajakan? Itu karena isinya mengandung bujukan, anjuran, imbauan untuk melakukan sesuatu ya. Ajakannya itu bisa tersirat maupun tidak tersirat. Sehingga teks persuasif ini mirip dengan copywriting, sama-sama mengajak para pembaca untuk melakukan sesuatu seperti yang dianjurkan oleh penulis. Ananda yang soleh dan soleha, teks persuasif itu terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya ada propaganda, ada politik, juga ada advertising atau yang disebut dengan periklanan, dan juga ada di bidang pendidikan seperti kita ini ya. Ketika kita menemukan atau membaca sebuah teks persuasif, itu selalu ada kesimpulan ya, atau simpulan, rumusan akhir berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut, di mana pasti di otak kita itu akan muncul, mau ngajak apa sih ini teks persuasif atau bacaan ini, begitu ya nak ya. Ananda yang soleh dan soleha, coba perhatikan ke sini. Di sini ini ada sebuah contoh teks persuasif ya, di mana seorang pecandu rokok, mereka lebih banyak mengeluarkan kebutuhan uang untuk membeli rokok ketimbang kebutuhan pokok mereka seperti membeli gandum. Di dalam contoh teks persuasif ini terlihat jelas berisi ciri-ciri dari sebuah teks persuasif, yaitu berisi data dan fakta, yang kedua argumen yang meyakinkan atau pendapat yang meyakinkan, yang ketiga berisi kata-kata bujukan, dan yang keempat menghindari konflik ya. Dari contoh teks persuasif ini kita mendapatkan data dan faktanya itu adalah pencandu rokok sama harga rokok. Sedangkan bahwa pengeluaran seorang buruh maupun petani lebih besar membeli rokok ketimbang membeli kebutuhan pokok, itu adalah sebuah argumen ya, argumen yang meyakinkan. Argumen atau pendapat dalam contoh teks persuasif ini berdasarkan data dan fakta yang ada. Seorang pencandu atau beberapa pencandu dengan harga rokok di beberapa negara, jadi bukan mengarang. Sedangkan hentikan merokok itu berisi kata-kata bujukan, tapi menjauhi konflik, artinya bujukannya bersifat halus, tidak memaksa.
Simpulan dari teks tadi, kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak jadi pencandu. Jadi, teks tadi itu termasuk teks persuasif karena berisi ajakan secara halus yang mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang ditulis penulis tadi. Ananda yang soleh dan soleha, agar kita bisa membuat sebuah kesimpulan dari teks yang kita baca, kita harus membaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Lalu catat hal-hal yang penting, bagaimana hubungannya di antara hal-hal yang terpenting tersebut. Terakhir, baru kita bisa menyimpulkan apa isi teks itu secara ringkas. Ananda yang soleh dan soleha, pada dasarnya sebuah teks itu terdiri dari alinea pembuka, alinea penjelas, dan alinea penutup. Di mana sebelum itu kita harus menentukan dulu topiknya yang akan dibahas, tujuannya, kerangkanya seperti apa, kemudian mengumpulkan data, baru kita susun paragrafnya. Setelah kita paham bagian-bagian penulisan dari sebuah teks, nah topiknya kita rubah menjadi pengenalan isu atau awalan permasalahan yang akan dibahas seperti apa. Kemudian lanjut ke pendapat atau rangkaian argumen yang berisi data dan fakta. Setelah berbagai argumen yang disertai data dan fakta yang menunjang topik atau isu yang kita sajikan, lalu kita mulai memberikan kalimat dorongan, rayuan, ajakan agar pembaca tertarik terhadap isu atau topik yang kita bahas. Kemudian ditegaskan kembali di terakhir penulisan, tapi tidak memaksa. Jadi penegasannya secara halus. Selain struktur teks yang harus kita pahami, dalam teks persuasif ini ada juga yang namanya unsur atau kaidah kebahasaan, di mana kita harus menggunakan kata-kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas, menggunakan kata argumentatif, juga menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan rujukan. Jadi intinya dalam teks persuasif itu terdapat kalimat fakta dan kalimat pendapat. Kalimat fakta itu berdasarkan bukti, ada konkret nyata. Sedangkan kalimat pendapat itu berdasarkan opini, opini seseorang. Ananda yang soleh dan soleha, ingat ya, untuk bisa menyusun sebuah teks persuasif, kita harus menentukan temanya dulu yang bersifat membujuk. Kemudian melakukan perincian yang berisi fakta dan data. Mengumpulkan bahannya juga dari berbagai sumber dan argumentasi. Lalu mengembangkannya sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan. Ananda yang soleh dan soleha, coba perhatikan ke depan. Ini ada 3 kalimat bujukan. Dari 3 kalimat bujukan ini bisa kita buat menjadi sebuah teks persuasif. Silahkan di rumah Ananda latihan membuat teks persuasif berdasarkan kalimat bujukan ini. Ananda yang soleh dan soleha, tak terasa sudah di penghujung waktu lagi. Semoga apa yang Ananda tonton, apa yang Ananda lihat, dan apa yang Ananda catat akan menjadikan barokah lahir batin. Terima kasih. Bye-bye. Salam hangat dari Ibu.